Bagaimana caranya orang yang sakit mendapatkan keutamaan bulan Ramadan berkaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan? Jadi begini Pak, keutamaan itu ada keutamaan puasa sendiri, ada keutamaan Ramadan sendiri. Itu dua hadis yang berbeda. Nabi SAW menyebutkan keutamaan puasa. Nabi SAW juga menyebutkan beberapa keutamaan Ramadan. Dan itu di dua hadis yang berbeda. Anda berpuasa di luar Ramadan dapat keutamaan puasa. Misalnya disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum." Semua amal bani Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ulama beda pendapat mengenai makna puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sebagian mengatakan bahwa hampir semua gerakan ibadah itu menjadi media kesyirikan. Saya ulang ya, hampir semua ibadah bisa menjadi media kesyirikan. Orang bisa sujud ke berhala, bisa rukuk ke berhala, bisa kurban ke berhala, bisa menderma untuk kegiatan kesyirikan, tawaf untuk berhala. Tapi enggak ada ibadah syirik bentuknya puasa, itu enggak ada dalam sepanjang perjalanan manusia, perjalanan agama ini. Jadi orang menyembah berhala dalam bentuk puasa itu enggak ada. Adanya menyembah berhala dengan sujud, dengan rukuk, dengan menyembelih, dengan menderma, sa'i. Makanya dulu kan sahabat takut sa'i ya, karena di Safa dan Marwah itu ada dua berhala, Isaf dan Nailah. Baik, keutamaan semacam ini didapatkan oleh siapapun yang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun di luar Ramadan. Lalu ada keutamaan Ramadan, dalam hadis ada keutamaan Ramadan. Seperti tadi, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Itu keutamaan Ramadan. Maka apa yang bisa Anda bayangkan kalau dua ini digabung? Puasa Ramadan. Dia mendapatkan dua keutamaan. Oleh karena itu, yang enggak dapat keutamaan puasa masih bisa dapat keutamaan Ramadan. Contohnya siapa Pak? Wanita haid enggak bisa puasa. Anda tidak bisa puasa bukan berarti kehilangan Ramadan. Anda yang tidak bisa puasa bukan berarti kehilangan Ramadan. Anda masih punya bulan Ramadan. Orang sakit bisa puasa? Enggak kuat Pak puasa. Puasa sambil diinfus. Itu enggak buka-buka bisa ya? Puasa sambil diinfus. Tapi kan batal. Orang sakit enggak bisa puasa. Dia makan, dia minum ketika Ramadan. Terus gimana Pak? Anda tidak kehilangan Ramadan. Anda tidak bisa puasa bukan berarti kehilangan Ramadan. Yang sudah sepuh, yang enggak kuat puasa karena usia, yang enggak bisa puasa karena hamil, karena menyusui, karena nifas, mereka bukan orang yang kehilangan Ramadan. Mereka hanya tidak bisa puasa. Masih bisa enggak Pak mendapatkan keutamaan Ramadan bagi wanita haid? Wanita haid boleh zikir enggak? Boleh. Wanita haid boleh baca Quran? Ulama beda pendapat. Jumhur melarang, sebagian ulama membolehkan. Sehingga tetap bisa baca Quran menurut pendapat yang membolehkan. Wanita haid bisa bersedekah. Dan masih banyak peluang yang lainnya yang didapatkan oleh mereka yang tidak bisa puasa. Terus bagi yang sakit apa Pak kira-kira amalnya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit? Bisa zikir? Orang sakit bisa zikir? Bisa. Orang sakit tetap wajib sholat. Salah satu dokter, beliau sekarang prakteknya di luar ya, nggak di Sarjito, keluar Jawa, menyampaikan ke saya, tolong dong buatkan satu buku, karena ada banyak sekali kasus di Sarjito nggak sholat. Buku untuk orang sakit. Akhirnya saya buatkan satu buku, judulnya Untukmu Yang Sedang Sakit. Dan dulu sempat dibagikan gratis saat musim pandemi. Yang ngasih kata pengantar kalau nggak saya Pak Dokter Probo.
Ada banyak kasus orang yang sakit nggak mau sholat, bukan nggak bisa sholat, nggak mau sholat Pak. Salah satu penyebabnya apa? Najis. Bapak bisa sholat dengan cara apapun yang Bapak mampu. Jadi najisnya gimana Pak? Saya terpasang kateter. Ya kalau nggak mungkin bongkar pasang ya sudah Bapak sholat dalam posisi terpasang kateter. Saya keluar kotoran, baik Bapak ganti diapers. Nanti silahkan sholat dalam posisi diapersnya masih baru. Kalau di tengah sholat keluar najis nggak diperhitungkan, karena nggak mungkin bisa dihindari. Sebagaimana wanita istihadah yang darahnya keluar terus. Nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Adanya orang malas sholat. Selama akal masih berfungsi, nyawa masih ada, dia berkewajiban untuk sholat. Dan tolong selamatkan Pak saudara-saudara kita itu Pak, yang sedang sakit nggak sholat, bahaya besar. Ibarat sakit mendekati kematian, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara durhaka besar. Karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada minum khamr. Dalam posisi mereka nggak sadar. Musibah fisik merambah pada musibah agama. Dalam keadaan ketika mereka nggak sholat, itu musibah agama lebih parah dibandingkan musibah fisik. Maka kita kasih nasihat kepada mereka, ayo sholat, tolong pertahankan sholat. Dan ada cara yang mudah ya, dengan cara jamak suri, duhur diakhirkan, mepet asar ya, kemudian sholat duhur, selesai duhur langsung asar, maka bersuci cukup sekali. Nanti maghrib diakhirkan, mepet isya, selesai maghrib bisa langsung isya, bersucinya sekali lagi. Subuh bersuci lagi, sehingga kalaupun pakai diapers cukup ganti 3 kali. Cukup ganti 3 kali di waktu-waktu sholat tadi. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ngasih keringanan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Insya Allah orang sakit ini kalau sabar di bulan Ramadan, pahala sabarnya mudah-mudahan lebih besar dibandingkan sabar di luar Ramadan. Wallahu a'lam.